手。I am a teacher. I teach Chinese Kung Fu. Dimensi Lover, Ip Man adalah film aksi bela diri asal Hong Kong yaitu Wing Chun. Karakter Ip Man sendiri diperankan oleh Donnie Yen. Beberapa sequel filmnya telah berhasil dan mendunia, dari sequel pertama hingga sequel ketiga. Sedangkan di sequel keempatnya sendiri yang berjudul The Final menjadi salah satu film yang sangat dinantikan di tahun ini. Film keempat dari seri Ip Man. Dalam seri terakhir ini, Ip Man dikisahkan tiba di San Francisco, Amerika Serikat, tempat di mana muridnya Bruce Lee berada. Namun, seperti apa sesungguhnya kisah hidup Grandmaster Ip Man? Dalam beberapa kisah, sempat tidak diceritakan dalam film karena alasan tertentu. Misalnya dalam kehidupan nyata Ip Man, ternyata Ip Man pernah menjadi seorang polisi. Nah, seperti apakah kehidupan asli Ip Man? Berikut adalah 5 fakta menarik mengenai kehidupan Ip Man. Namun, sebelum masuk yang kelima, kita ingatkan lagi nih guys, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Klik lonceng dan share ke media sosial kalian. Berikan komentar dan pengalaman kalian. Mari saling berbagi pengetahuan agar hidup lebih berarti. Masa kecil Ip Man dan ketertarikan bela diri. Pada tanggal 1 Oktober 1893, Ip Man lahir di Foshan, Provinsi Guangdong, Cina. Ip Man lahir dari keluarga kaya dan berpengaruh yang memiliki pertanian. Ip Man merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Nama orang tuanya adalah Ip Oi Dor dan Eng Sui. Dia tumbuh sebagai anak yang cerdas dan terdidik dengan baik karena status keluarganya. Ip Man kecil mulai tertarik dengan Wing Chun setelah menyaksikan kelas seni bela diri yang diajarkan oleh Master Chan Wah Sun di kuil milik keluarganya. Sebagai informasi, Wing Chun merupakan bentuk seni bela diri unik dengan spesialisasi pada pertarungan jarak dekat, pukulan cepat dan tendangan patahan, serta ketangkasan gerak kaki. Pada usia 12 tahun, Ip Man mempelajari seni bela diri yang dikembangkan di Cina setelah lebih dari 300 tahun lalu. Awalnya, guru Chan Wah Sun mengira anak lelaki itu bercanda, sehingga dia memintanya untuk membayar dengan jumlah besar untuk ikut kelas Wing Chun. Sang master terkejut karena Ip Man kecil berhasil memberi sejumlah uang sesuai permintaannya. Dia menyangka bocah itu mencuri uang, namun jawaban Ip Man justru mengejutkan Wah Sun. Ternyata Ip Man telah mengumpulkan uang tersebut dari beberapa waktu sebelumnya untuk bisa bergabung ke kelas Wing Chun. Dan akhirnya Ip Man belajar seni bela diri selama 3 tahun yang singkat sebelum Wah Sun wafat. Ip Man mendalami Wing Chun dengan guru kedua. Pada usia 15 tahun, Ip Man pindah ke Hong Kong. Di Hong Kong, Ip Man menempuh pendidikan di St. Stephen College. Selama berada di Hong Kong, dia juga melanjutkan latihan bela diri. Dia pernah menaklukkan seorang polisi yang bertengkar dengan seorang perempuan dengan menggunakan gerakan seni bela diri. Seseorang memberitahu perbuatan Ip Man kepada seorang pria yang kemudian menantangnya untuk menunjukkan keterampilan seni bela dirinya. Setelah melihat kemampuan Ip Man yang belum sempurna, pria tersebut mengungkapkan jati dirinya. Ternyata dia adalah Leung Bik, yaitu guru dari Wah Sun. Sejak saat itu, Ip Man meneruskan belajar Wing Chun-nya kepada guru Leung Bik. Ip Man menikah dan menjadi polisi. Saat belajar di St. Stephen College, pendidikan justru berada dalam titik kritis ketika berkarir di Wing Chun. Pada tahun 1917, Ip Man kembali ke Foshan, Cina untuk menjadi seorang petugas polisi. Ip Man juga mengajar Wing Chun secara privat. Dia menikah dengan Chung Wing Sing dan dikaruniai 2 putra yang selanjutnya akan meneruskan karya sang ayah di seni bela diri Wing Chun. Dia bertarung bersama militer melawan invasi Jepang. Pada masa itu, Ip Man kehilangan banyak propertinya
dan sang istri jatuh sakit. Setelah perang, dia direkrut sebagai petugas polisi saat Cina berupaya untuk bangkit. Lagi-lagi, dia tetap mengajar Wing Chun di sela-sela waktunya. Setelah perang saudara, politik berubah dan Partai Komunis Cina berkuasa. Sebagai seorang polisi yang dipekerjakan oleh Partai Nasionalis, Ip Man terancam tertangkap oleh pejabat Partai Komunis. Ip Man membuka pelatihan Wing Chun secara terbuka. Saat suasana di Fusan memanas, Ip Man terancam ditangkap pejabat Partai Komunis. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Hong Kong. Di Hong Kong, Ip Man kembali membuka fasilitas pelatihan bela diri Wing Chun untuk umum. Ip Man mempunyai beberapa murid yang berpengaruh. Dia memiliki beberapa murid yang kemudian menjadi guru bela diri independen. Di antaranya Kwok Fu, Lun Kai, Ip Chun, Ip Ching, Leung Seung, dan Bruce Lee. Dari beberapa muridnya yang paling terkenal dan melegenda adalah Bruce Lee. Dia itu mendatangi Ip Man pada tahun 1953. Saat itu, usia Bruce Lee baru menginjak 13 tahun dan kelak menjadi sahabat seumur hidup. Awalnya, bisnis latihan bela dirinya tidak seberuntung karir Lee. Namun, peran Lee di film The Green Hornet membawa ketenaran dan kesejahteraan pada Ip Man. Dia membuka pusat pelatihan yang lebih besar sehingga berkembang dan menjadi terkenal. Dan jumlah murid yang berlatih semakin bertambah dan kekayaan semakin berlimpah. Ip Man wafat di usia 79 tahun. Pada saat usia senja, Ip Man pensiun dari melatih Wing Chun dan memutuskan untuk mendirikan Wing Chun Athletic Association pada 1967. Ip Man pensiun dari mengejar seni bela diri Wing Chun, namun tak pernah berhenti mempraktekannya. Sementara anaknya menggantikan posisinya mengajar Wing Chun. Ip Man meninggal dunia karena komplikasi akibat kanker pada 2 Desember 1972 di Hong Kong. 6 pekan sebelum wafat, dia meminta anaknya dan seorang murid untuk merekamnya melakukan gerakan Wing Chun. Video itu tersimpan dengan baik hingga kini dan dapat dilihat di YouTube. Nah, itulah fakta menarik kisah perjalanan Grandmaster Wing Chun Ip Man menurut 7 dimensi. Bila masih ada kisah yang belum terungkap, jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.